Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro dari MN18A, akan mempresentasikan psikologi bisnis, yaitu dengan berjudul Upaya Pembangunan Kepercayaan Konsumen di Rumah Makan PPS Haji Emin. Penjelasannya, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis, baik dalam lingkungan online maupun offline. Para pelaku bisnis lain itu diproteksi pula secara horizontal oleh hukum-hukum di samping proteksi secara vertikal seperti norma, nilai, dan etika yang dianut oleh para pelaku bisnis. Dalam dunia online, demikian pula harmonisasi antara ketiga aspek di atas dipadukan dengan mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan. Rumah makan PPS Jambal Haji Emin ini yang terletak di Walahar, ini merupakan rumah makan yang sangat terkenal dan banyak pengunjung rumah makan ini menjual beberapa macam makanan seperti pepes, sop, sate, dan masih banyak lagi. Rumah makan PPS Jambal Haji Emin yang terletak di Jalan Bendungan Walahar, nomor 65 RT 6 RW 2, Walahar Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merupakan rumah makan yang sangat terkenal dan banyak pengunjungnya di daerah Walahar. Rumah makan yang berdiri pada tahun 1999 ini sekarang sudah menjadi rumah makan yang memiliki banyak karyawan dan omset perharinya juga sampai 6 juta sampai 5 juta. Banyak sekali pilihan menu yang ada di rumah makan ini, tetapi menu yang populer dan banyak peminatnya adalah pepes jambal. Perlu usaha yang lebih untuk mendapatkan, mempertahankan, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yaitu ada 5 strategi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, diantaranya komunikasi. Komunikasi yaitu hal terpenting dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Dan kedua, buatlah produk atau jasa yang melebihi harapan dari pelanggan. Mintalah kritik dan saran dari pelanggan. Lakukan komunikasi 2 arah dengan pelanggan. Tujukan apresiasi. Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku pasca pembeli. Secara perinci, tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ada pengenalan masalah. Proses pembelian di awal saat membeli menyadari atas masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Dalam kasus pertama, dari kebutuhan normal seorang, yaitu rasa lapar dan rasa dahaga, sehingga suatu kebutuhan itu meningkatkan hingga suatu tingkatan tertentu dan berubah menjadi dorongan. Dan kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencapai informasi lebih banyak. Membedakan 2 tingkat, yaitu keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang saja, yang disebut perhatian yang meningkat. Proses pencarian informasi secara aktif di mana ia mencari bahan-bahan bacaan, menelepon teman-teman, dan melakukan kegiatan untuk mempelajari yang lainnya. Evaluasi alternatif itu tidak ada proses evaluasi yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh konsumen atau bahkan oleh satu konsumen pada seluruh situasi membeli. Ada beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif. Itu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk, terutama
berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 4, keputusan membeli. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi tujuan membeli keputusan membeli. 5, perilaku sesudah pembelian. Sesudah pembelian terhadap suatu produk yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat keputusan atau ketidakpuasan. Konsumen tersebut juga dapat terlibat dalam tindakan sesudah membeli dan menggunakan produk yang akan menarik minat pemasaran. 6, kepuasan sesudah membeli. Sesudah pembelian. Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin mendeteksi adanya suatu cacat. Beberapa pembeli tidak akan menginginkan produk cacat tersebut. Yang lainnya akan bersifat netral dan beberapa bahkan mungkin melihat cacat itu sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. Kepuasan merupakan fungsi dari dekatnya antara harapan dari pembeli tentang produk dan kemauan dari produk tersebut. 7, tindakan sesuai pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperhatikan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas tersebut akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya karena dengan kodrat manusia untuk menciptakan keserasian, konsistensi, dan keselarasan di antara pendapat, pengetahuan, dan nilai-nilai di dalam dirinya. 8, penggunaan dari pembangunan sesudah pembelian. Para pemasar juga harus mengontrol bagaimana pembelian menggunakan dan membuang suatu produk. Bila konsumen menemukan cara pemakaian penggunaan baru ini, haruslah menarik minat pemasaran karena penggunaan baru tersebut dapat diiklankan. Bila konsumen menyimpan produk tersebut di lemari mereka, ini merupakan petunjuk bahwa produk tersebut kurang memuaskan dan konsumen tidak akan menjelaskan hal-hal baik dan produk tersebut pada orang lain. Rumah makan Pepes Jamal Haji Emin merupakan usaha yang bergerak dalam industri kuliner atau makanan. Rumah makan Pepes Jamal Haji Emin yang terletak di Walahar ini memiliki karyawan sebanyak 15 orang. Pemilik toko saat ini sedang melakukan upaya konsumen tetap menjadi pelanggan setianya dan pelanggan akan selalu melakukan pembelian ulang atau repeat order. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga cita rasa makanan dan juga pelayanan yang baik sehingga nantinya akan menghasilkan pelayanan dan juga pelanggan yang berkualitas. Tetapi sampai masih ada beberapa pelayanan yang kurang baik atau belum maksimal. Oleh sebab itu, usaha ini melakukan beberapa cara, yaitu dengan menambah menu makanan dan juga memperbagus tempat, juga memaksimalkan promosinya. Lalu dari kasus di atas dapat ditemukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penjualan dan pelayanan, yaitu 1, kondisi dan kemampuan penjualnya. 2, kondisi pasar. 3, modal. 4, kondisi organisasi perusahaan. Dan 5, faktor-faktor lainnya juga. Kesimpulan dari penjelasannya yaitu upaya pembangunan konsumen adalah salah satu upaya yang sangat besar. Dampaknya untuk usaha rumah makan ini, karena dengan adanya kepercayaan yang baik yang timbul dari konsumen atau pelanggan akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Untuk rumah makan Pepes Jamal Haji Emin ini sepertinya ada promosi secara gratis atau cuma-cuma yang terjadi jika pelanggan sudah sangat puas atau pelayanan dan makanan yang ada di rumah makanannya promosi juga cuma-cuma, yaitu promosi yang terjadi dari pelanggan kepada masyarakat yang mempromosikan makanan dari rumah makan Pepes Jamal Haji Emin melalui mulut ke mulut. Cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.